PIK 2 muncul bang, itu memberikan kami semangat baru bahwa kami harus memviralkan ini supaya apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa ada yang lebih parah dari PIK 2. PIK 2 itu kan hanya sekedar bambu bang, bisa dicabut. Kalau ini tidak bisa bang, udah jadi darat. Ada kan? Udah jadi daratan bang. Itu terdapat banyak ilegalisasi pak. Jadi kami menyebutnya legalisasi. Mulai dari pelebuhannya, tindakan-tindakan lainnya. Seperti yang dibilang Bang Refli tadi bahwa banyak bongkar muat di situ yang diduga tanpa melalui bea cukai. Itu kerugian negara di situ loh. Itu bang terdiri dari sebenarnya ada konsorsium, ada dua perusahaan besar yang bergabung di situ. Yang satu dari China, namanya Shanghai Desen Investment. Kalau di perusahaan lokalnya di Indonesia ini namanya Bintang 8 Investment. Nah, Bintang 8 Investment itu siapa itu? Kami kurang mengerti siapa bang, tapi yang jelasnya ada desas-desus bahwa itu ada 8 jenderal di situ yang bercokol di situ. Presiden memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal. Ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Aparat negara tidak bisa masuk? Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ada banyak jenderal yang ada di situ. Yang jelas di akta aja itu Pak Sintong Panjaitan dan Pak Hendarji. Komisaris. Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Latihan kemarin juga bagian dari PC War juga? Saya nanya juga sih ke TNI, ini Cywar apa bukan? Dia bilang, enggak, ini bukan Cywar, ini udah beneran. Gambar ini diambil pada hari Selasa tanggal 14 September 2001 bahwa pembangunan jeti di Desa Labota, Dusun 1, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Inilah gambar adalah nelayan. Dari dekat sekali dari pemukiman ini ada perahu nelayan, dan ini jeti, pembangunan jeti dekat sekali, dan ini ada timbunannya Pak Camat, lokasinya Pak Camat di laut yang ditimbun sebagian. Sampai jadi gambar ini mulai diambil dari belakang rumahnya bapaknya Novi sampai di lokasinya Pak Camat yang sudah ditimbun laut, sampai di belakang kos-kosnya mamanya Ardi. Jadi timbunan ini sampai menuju ke di belakang pos, di belakang security sana, masih ditambah lagi ke sana yang dikelilingi oleh pemukiman. Jadi di atas itu ada PLTU di sana, di atas itu ada perusahaan pabrik nikel, dan di bawah ini, di laut ini, pembangunan jeti. Di sini tempat saya berdiri adalah salah satu penimbunan atau reklamasi pantai yang dilakukan oleh salah satu oknum Camat Bahodopi yang terletak di Desa Labota, Dusun 1, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Dan saya ambil video ini pada tanggal 19 September 2021. Dan ini adalah pantai. Dan di sana itu adalah pemukiman warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah dermaga sepanjang lebih 3 km di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang dibangun tanpa AMDAL, tanpa izin oleh inspektur Cina, membuat rakyat menderita karena kebisingan debu walau sudah dipasang penangkal debu. Bupati Kabupaten Morowali serta Kades Labota terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan ikut menimbun pada pembangunan dermaga ilegal ini dengan menggunakan perusahaan PT UPJ oleh Bupati dan CP 2 Putri oleh Kades Labota. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sahabat RH sekalian, saya ada tamu ya dari Morowali, mengaku sebagai kuasa hukum masyarakat dari desa yang terdampak. Terdampak apa? Ya, nanti kita akan jelaskan. Tapi kalau kita lihat Morowali itu beberapa waktu yang lalu sempat ribut tuh antara TKA Cina dengan TKI, ya kan, dengan orang pribumi, orang lokal. Bahkan ada korban jiwa segala dan lain sebagainya. Apakah ini dekat dengan beliau wilayahnya atau bagaimana? Yang jelas Morowali itu kabupaten. Di bawah kabupaten itu ada kecamatan. Di bawah kecamatan itu ada kelurahan ya atau desa ya. Di bawah desa ada dusun dan lain sebagainya. Terima kasih Bro, siapa namanya? Nurrahman, Pak. Nurrahman. Enggak kayak H ya. Nurrahman. Oke. Makasih Bro ya. Oke. Makasih sudah datang ke RH Channel. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak juga udah bisa hadir di sini, diberi kesempatan. Cincinnya luar biasa itu, apa itu? Tasbih nih Bang. Tasbih. Oh, tasbih. Ini yang cincin Bang, ini yang cincin. Soalnya saya baru aja melihat itu di Mekah dan Madinah ya. Orang gitu. Oke. Bro Nurrahman ya. Siap Bang. Kan Anda ke Jakarta tentu dengan kepentingan tertentu. Mungkin sebutkan, perkenalkan Anda dari mana, dari desa mana, apa tujuan ke Jakarta dan kenapa kemudian perlu menyempatkan diri mampir ke RH Channel segala. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bang. Ya. Saya Nurrahman, kuasa hukum dari masyarakat terdampak Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Ke Jakarta nih Bang, dengan dorongan semangat ada gium hukum baru, no viral no justice, sehingga kami harus bertemu dengan Abang dan alhamdulillah Abang memberikan kesempatan untuk menyampaikan semua fakta yang kami dapatkan di lokasi. Oke, silakan. Ya. Jadi tahun 2001 Bang kami dihubungi oleh saya pancing dulu ya. Iya Bang. Dengan pertanyaan yang perlu diketahui publik. Banyak desas-desus isu di Morowali tersebut. Salah satunya adalah tentu kehadiran secara masif TKA Cina. Kalau kita bicara Cina itu bukan Cina etnis tapi Cina negara lain. Cina negara lain. Ya, secara masif. Konon katanya di tengah hutan itu mereka menikmati hidup, ada supermarket di situ, terlindung di dalam hutan. Di tambang-tambang itu ya untuk memprovide kebutuhan mereka. Kemudian bahkan mereka punya pelabuhan sendiri yang langsung berhubungan dengan laut lepas gitu, sehingga tidak perlu bea dan cukai gitu. Tolong Anda sampaikan yang sebenar-benarnya seperti apa yang Anda lihat dan Anda wakili kepentingan rakyatnya. Siap Bang, terima kasih banyak. Morowali satu kabupaten yang mempunyai pesisir panjang pantainya itu kurang lebih 200 km yang kalau dilihat dari skalanya Bang. Jadi pantai itu menghadap ke laut lepas. Kebetulan yang Abang tanya ini berkaitan dengan pelabuhan yang tanpa melalui cukai, ya inilah tempatnya Bang. Di Dusun 1 ini dibangun awal dari pembangunnya disebut jeti. Pelabuhan khusus untuk perusahaan itu. Yang menjadi lucu nih Bang,
lucu nih. Sebenarnya ini kan bagian dari PSN, Bang. Kita bingung yang melahirkan PSN itu oligarki atau oligarki yang melahirkan PSN. Kan seperti itu. Bahwa pada tahun 2019 PT BDT Bintang 8 Terminal itu mendapatkan rekomendasi dari Bupati Morowali untuk membangun jeti di Dusun 1 Desa Lebota dengan luas 83 hektar. Sorry, jeti itu pelabuhan khusus ya? Pelabuhan khusus yang hanya bisa dinikmati oleh perusahaan yang membangunnya. Oke. Nah, kemudian ini Bang, mulai dibangun awal 2020 itu berdampak debunya ketika kemarau, ketika hujan lumpur, banjir. Nah, tiba-tiba masyarakat melakukan keberatan, mengadakan RDP di DPR 2 kali, muncul PT BDM sebagai pemilik dari jeti tersebut. Padahal tadi kan rekomendasi ke BDT gitu loh. Pada saat bermasalah barulah dibikin undangan untuk masyarakat setempat kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan. Kan lucu Bang, dibangun dulu, bermasalah dulu, ada dampak dulu, baru dibikin kerangka acuannya. Itu satu, iya Bang. Semakin hari semakin besar nih pelabuhannya Bang. Kalau terakhir tahun 2025 itu panjangnya sudah lebih dari 5 km. Oke, tadi yang kita lihat tadi. Iya, melampaui dari rekomendasi yang dimaksud hanya 82 hektar. Oke. Nah, itu Bang. Dari perjalanan itu muncullah semua dampak-dampak itu, dan yang terakhir ini yang sangat meresahkan warga itu adalah dampak berupa debu batu bara. Karena itu pelabuhan Bang sejak 2001 sudah berfungsi. Yang Abang bilang tadi bahwa non bea cukai itu dari dulu Bang. Bisa dilihat dari videonya itu ada berbagai macam peti kemas, alat-alat dari ini. Ada video juga yang menunjukkan bongkar muat kapal asing di situ Bang, dan itu diyakini tanpa melalui bea cukai Bang. Itu. Jadi kami sebagai kuasa hukum yang diberikan kewenangan untuk itu pernah menyampaikan laporan ke, kalau surat sih Bang ini saya punya ini, surat ini itu udah 6 kali ke Presiden Jokowi loh. Januari kemarin ini, Januari kemarin ini sekali ke Pak Prabowo. Semua kita kasih, Kapolrinya, KPK-nya, Komnas HAM-nya, semua menteri-menteri berwenang, KKP-nya, menteri hukumnya. Kalau dulu masih Pak Mahfud, kita kasih Pak Mahfud tuh. PIK 2 muncul Bang, itu memberikan kami semangat baru bahwa kami harus memviralkan ini supaya apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa ada yang lebih parah dari PIK 2. PIK 2 itu kan hanya sekedar bambu Bang. Bisa dicabut. Kalau ini tidak bisa Bang, udah jadi darat. Udah jadi daratan Bang. Jadi berapa hektar sekarang? Kalau hektarnya sih Bang, kami tidak, tapi mungkin sudah ratusan hektar Bang. Panjangnya udah 5 km. Panjangnya itu daratannya ya? Iya, itu pelabuhannya Bang. Iya, maksudnya daratannya itu ada pelabuhan. Kan begini Bang, mereka bikin pelabuhan itu dari pantai, dari pemukiman warga itu ada sekitar 50 meter. Nah, ini pelabuhan udah panjangnya 5 km ini Bang, itu kan termasuk udah jadi daratan semua tuh Bang. Nah sekarang oknum camat, oknum kepala desa dan orang-orang tertentu itu menghabisi yang 50 meter ini. Semua udah daratan Bang. Iya. Jadi tadinya laut hilang semua. Menjadi daratan, Pak Camatnya malah kemarin saya konfirmasi terakhir dan saya lihat sendiri itu bikin semacam bangunan untuk dijadikan pasar gitu loh. Iya, maksudnya laut jadi daratan, lalu pelabuhannya di mana? Nyambung Bang, nyambung. Nyambung dari yang tadinya pantai itu yang ada laut itu yang mengantarnya, sekarang udah nyambung. Udah nyambung Bang gitu. Jadi darat dan pelabuhan menjadi satu. Menjadi satu. Tadinya ada pantainya. Ada pantainya Bang itu. Ada video yang saya tampilkan kita tadi Bang. Itu masih ada perahu-perahu nelayan di pantai itu. Sekarang sudah tidak ada Bang karena sudah jadi daratan. Daratan gitu loh. Jadi daratan langsung ke laut dalam. Dalam gitu Bang. Laut dalam untuk pelabuhan. Iya Bang. Jadi tidak ada lagi yang namanya pantai landai-landai dulu gitu. Tidak ada lagi, sudah tidak ada Bang. Morowali Bang itu di Sulawesi Tengah salah satu penghasil ikan dari batu karang, itu ikan batu karang Bang, itu terbaik di Indonesia sebenarnya. Tapi sekarang sudah tidak ada Bang. Dengan adanya proyek ini tambang nikel, proyek penimbunan laut itu Bang. Nah, ini. Dampak yang sangat meresahkan tadi saya sambung ya Bang. Dampak yang saya merasakan tadi itu adalah adanya
debu batu bara itu. Oke. Sehingga kemarin sempat diposkes oleh Babe Aldo, pernyataan dari pejabat bupati mengatakan ISPA itu meningkat dari tahun ke tahun. Oke. Iya kan? Jadi pasti. Dan yang sangat merugikan warga adalah debu batu bara itu yang berterbangan dengan adanya tiupan dari angin laut itu merusak atap seng mereka itu, Bang. Oke. Iya. Biasanya warnanya nggak karu-karuan ya. Iya, Bang. Jadi videonya ada sih. Mereka dulunya seng itu dipakai tahunan, itu 5 bulan udah bocor, Bang. Dan bocornya bukan sedikit. Ini, Bang. Karena kan korosinya itu sudah merusak seng itu. Iya. Jadi orang yang terbang itu hinggap di sengnya warga, itulah yang menjadi korosi dan cepat merusak itu sengnya, Bang. Oke, sebenarnya yang Anda mau persoalkan ini dengan ke Jakarta ini, pelabuhannya, daratannya, Iya, Bang. atau tambangnya, atau bagaimana? Yang kami ingin menyampaikan adalah pemerintah turun tangan melakukan penegakan hukum atas adanya pembangunan ilegal ini. Itu satu, Bang. Oke. Yang sangat mendesak adalah warga Dusun Satu yang terdampak, yang setiap hari itu menghirup debu batu bara, itu harus dibebaskan secepatnya, Bang. Maksudnya direlokasi? Terserahlah mereka, yang penting janganlah mereka bertempat tinggal di situ, karena sudah tidak bagus tuh kehidupan mereka, Bang. Oke. Iya. Tapi yang jelas tempat itu nggak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Kalau pelabuhan dengan pan sudah tidak bisa, Bang, tidak mungkin dikembalikan. Pelabuhan dengan pantai yang sudah Iya, jadi sudah daratan semua, Bang. Yang menjadi persoalan itu dilakukan semua tanpa AMDAL dan pasti tanpa izin. Kan untuk mengeluarkan izin semua kan harus dengan AMDAL itu. Kalau Dan juga yang jelas berapa banyak kerugian negara akibat proses yang tidak transparan ini ya. Iya, seperti pelabuhan bongkar muat kapal asing, Bang. Kapal asing pula Terus gitu ya. batu karang kita mulai dari tahun 2020 itu dikeruk sampai sekarang, entah ada yang bilang dibawa ke Cina, entah dibawa kemana gitu, Bang. Ada kami videonya semua. Jadi batu karang itu diambil, dinaikkan ke kapal tongkang, entah dibawa kemana tuh, Bang. Itu kan semua kerugian negara, Bang. Iya. Terus data yang kami dapatkan bahwa oknum bupati yang dulu ya, Bang ya. Terus oknum camatnya. Yang paling aman tuh bupati yang dulu lah. Ya, bupati yang dulu. Terus camatnya. Camat yang dulu. Camat masih sekarang, Bang. Masih. Terus kadesnya. Terus bupati terpilih itu ikut dalam penimbunan itu. Bupati terpilih juga. Bupati terpilih, iya. Namanya Pak Isan itu. Itu yang saya dengar kabar terakhir bahwa Isan itu adalah orang IMIP yang bekerja untuk pembebasan tanah rakyat yang akan dibebaskan oleh IMIP. Apa IMIP itu? IMIP itu Indonesian Morowali Industrial Park. Siapa itu? Itu, Bang, terdiri dari sebenarnya ada konsorsium. Ada 2 perusahaan besar yang bergabung di situ. Yang satu dari China, namanya Shanghai Design Investment. Kalau di perusahaan lokalnya di Indonesia ini namanya Bintang 8 Investment. Nah, Bintang 8 Investment itu siapa itu? Kami kurang mengerti siapa, Bang. Tapi yang jelasnya ada desas-desus bahwa itu ada 8 jenderal di situ yang bercokol di situ. Sehingga seperti yang kata Abang tadi. Minimal 2 jenderal ini, bintang 8 soalnya. Bintang 4, bintang bisa 4. Jadi, Bang, bisa jadi. Jadi bintang 8 itu. Sehingga aparat-aparat di sana itu merasa seenaknya mau berbuat apapun. Mana bisa sih saya pernah ditemui orang ini juga ya waktu itu. Waktu saya di iNews itu ya. Lupa ya soal ini juga. Iya, Bang. Kadang-kadang kan orang membawa masalah ini kan tidak gampang kita langsung ingat. Karena kita sendiri nggak pernah lihat lokasinya kan. Oke, go ahead teruskan. Jadi sampai sekarang, Bang, semua yang telah dilakukan warga mulai dari pertemuan di tingkat desa, kecamatan, di kantor bupati, RDP sampai kami bersurat itu tanpa hasil. Sehingga dengan ada hukum baru itu Novirano Justice, kami berharap bahwa pemerintah bisa turun tangan lah. Turun tangan untuk pertama penegakan hukum. Supaya apa, Bang? Semua yang disebut Pak Said itu perampokan itu dapat dihentikan, Bang. Pelakunya bisa ditangkap. Bang. Kami pernah melaporkan ke KPK dan KPK sudah turun, tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa, Bang. Tidak ada. Mereka sudah meninjau, sudah berjanji akan melanjutkan, tapi ya mungkin. KPK kapan? KPK dulu. KPK yang dulu, Bang, yang masih Pak siapa ya?
Yang dulu bang. 2001 turunnya. Saya kalau tidak salah tanggal 21 September 2021. Empat orang mereka yang turun. 2021 itu sudah Firly dong. Ya Firly, Bang Firly ya di situ. Bang. Iya, oke. Oke ya, jadi Anda minta perhatian bahwa di Morowali, terutama di desa 1 tadi. Iya, Dusun 1 Desa Labota bang. Ya, Dusun 1 Desa Labota. Ya. Itu ada hal-hal yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan hukum, terkait dengan mungkin ekonomi dan lain sebagainya ya. Yang jelas keberadaan pelabuhan itu diduga menjadi pintu masuk pihak-pihak asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal ya. Siap bang. Menghindari bea cukai, kemudian Siap, Bang. mengangkut Siap. Ya. apapun dan lain sebagainya. Lalu warga dusun terdampak kena debu batu bara dan lain sebagainya. Tetapi perangkat-perangkat pemerintahan kecamatan itu juga terlibat. Terlibat. Gitu. Dan warga asing atau perusahaan asing yang jelas dominan jadinya di situ ya. Siap bang. Oke. Jadi surat kami bang nih itu judulnya dugaan kejahatan lingkungan dan dugaan tindak pidana korupsi bang. Oke. Gitu. Yang kami laporkan kemarin di KPK itu gratifikasi atau minimal suap lah. Karena kok ada aparat pemerintah ini yang ikut andil dalam pembangunan yang diduga ilegal itu. Ya, kalau nggak ada cuannya rasanya nggak mungkin lah pokoknya. Ya, PT-nya lengkap disebutkan bang oleh mereka. Ya. Kalau Pak Bupati dulu itu namanya Pak Taslim, Ya. disebut PT-nya UPJ. Nah, mereka punya dump truck itu masuk nimbun di situ. Kalau Pak Camat bekerja sama dengan yang Bupati terpilih sekarang namanya Ihsan, ada juga sih disebut PT-nya. Kalau Pak Desanya dua putri apa berbentuk PT atau CV gitu bang. Oke. Tapi mereka semua bekerja di dalam dan kita sangat yakin bahwa pelabuhan khusus itu adalah sesuatu yang ilegal. Oke. Dan Anda ini sudah bikin press release Morowali Bahodopi Labota ya. Siap bang. Nanti kita tampilkan ya apa yang Anda permasalahkan di sini. Coba sambil saya bacakan ya. Siap bang. Kronologi dan dampak reklamasi pantai. Lebih baik Anda sendiri yang bangun. Bacakan secara seksama ya dan pelan-pelan bacanya ya. Siap bang. Ya. Jadi ini loh bang, kami susun secara singkat. Ya. Secara singkat kronologi dampak reklamasi pantai atau pembangunan pelabuhan khusus yang biasa disebut JT yang diduga ilegal di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Yang seperti yang saya jelaskan tadi bang, tahun 2019 keluar rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Morowali kepada PT BDT Bintang 8 Terminal untuk membangun pelabuhan jeti di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali seluas kurang lebih 83 hektar. Ya. Kedua, pembangunan jeti tersebut dimulai sejak awal tahun 2020 tanpa AMDAL dan tanpa izin. Nah, ini ada buktinya bang bahwa setelah Bupati melakukan pembentukan tim lingkungan didapatkan bahwa memang ini tidak ada AMDALnya. Nah, gitu bang. Terus yang ketiga, dari pembangunan tersebut ada dampak debu bagi masyarakat sekitar terjadi, ada banjir yang mulai terjadi pada bulan Juni 2020 dan parahnya saat ini terdapat dampak yaitu debu batu bara yang masuk ke rumah warga dari tumpukan batu bara yang ada di pelabuhan jeti tersebut. Dan nelayan tradisional sudah kehilangan pekerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi bang bahwa lautnya sudah jadi daratan. Iya. Sudah daratan. Yang keempat, anehnya karena dampak tersebut, tanggal 19 September 2020 tiba-tiba muncul PT BDM Bintang 8 Mineral, bukan PT BDT yang menerima rekomendasi tadi itu, mengundang warga terdampak untuk rapat kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Baru ke AMDAL nih bang, baru ke AMDAL. Itu ada kami punya dokumentasinya bang. Ya. Yang kelima, pembangunan jeti tersebut tetap berlanjut sampai saat ini sehingga luasnya telah jauh melebihi luas dalam rekomendasi tersebut di atas. Mirisnya, Oknum Camat Bahodopi dan Kades Labota ikut menimbung laut yang tersisa antara pantai dan pelabuhan tadi
sehingga laut dan pantai telah berubah menjadi daratan dan di atasnya terdapat bangunan. Oke. Ya. 6. Pengerukan batu karang yang diduga dibawa ke Cina telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai saat ini, Bang. Ya. 7. Dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan dan dugaan tindak pidana korupsi atas masalah ini telah dilaporkan kepada semua pihak yang berwenang, namun tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Kalau boleh siapa saja berwenang yang dilaporkan itu? Mulai dari Kapolri, Bang. Ya. Intinya satu presiden, Komisi 3 DPR. Presiden itu Presiden Prabowo atau Jokowi? Presiden Jokowi, Bang, itu 6 kali. Oke. Presiden Prabowo ini baru 1 kali. Ya, tadi Anda salah katakan. Iya. Terus Kapolri, terus KPK, Oke. Kapolda Sulteng, Oke. terus Kapolres Morowali. Oke. Nah, saya ingin sampaikan, Bang, bahwa pernah kan ada yang mengatakan bahwa Morowali sudah maju dengan adanya investor Cina ini. Kami membantah dengan keras itu karena Maju itu Luhut ya. iya. Kalau tidak salah, Bang. Coba lihat katanya datang Iya. gitu ya. Iya. Kami sangat membantah, Bang. Karena apa? Kalau memang Morowali itu maju, kejaksaan itu nggak ada di sana, Bang. Oke. Kejaksaan negeri nggak ada, pengadilan negeri tidak ada, memboncong di Kabupaten Poso, Bang. Oke. Nah itu. Terus yang ke-8, pihak yang diduga terlibat dalam penimbunan pada pembangunan pelabuhan tersebut yaitu Bupati Morowali tahun 2029-2024 melalui PT UPJ. PT UPJ ini, Bang, kalau tidak salah Upah Jaya Perkasa. Oknum Camat Bahodopi bekerja sama dengan Ihsan yang Bupati terpilih sekarang, Bang. Ya. Yang merupakan orang IMIP di bagian pembebasan tanah masyarakat dengan menggunakan PT Perdana Perintah Bangun Lipu dan PT Karim. Terus Kepala Desa Labota yang sekarang menggunakan CV 2 Putri. Dan yang terakhir kami laporkan adalah Indonesian Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Oke. Ya, selaku korporasi sebagai pemilik pelabuhan tersebut. Harapan warga terdampak adalah hadirnya jurnalis untuk membantu mengungkap masalah ini dengan dasar adagium hukum baru no viral no justice yang diharapkan membuka jalan terwujudnya penegakan hukum dan masalah ini serta sangat mendesak adalah pembebasan atas tanah milik warga terdampak dan bangunannya karena sudah tidak layak untuk melanjutkan kehidupan mereka di sana, Bang. Itulah ya. Jadi ini 9 kronologi, Bang, yang sebenarnya berisi tentang harapan yang saya bawa ke Jakarta ini, Bang. Itu mungkin. Oke, luar biasa ya. Bukan luar biasa, maksudnya memprihatinkan ya. Ya, mudah-mudahan didengar ya. Iya, Bang. Itu. Jadi saudara sekalian, yang paling penting adalah perlu fact finding ya. Pencari fakta. Jangan hanya mendapatkan laporan-laporan yang bagus-bagus saja pemerintahnya. Betul, Bang. Terjun ke sana, lihat sendiri atau diam-diam ke sana, lihat sendiri, baru kita bisa menilai secara fair. Karena tadi kan, wah ternyata baik-baik saja katanya di sana udah maju dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi yang jelas terlepas dari perdebatan apakah Morowali maju atau tidak, persoalannya ada tindakan-tindakan ilegal tadi kan. Iya. Tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan, yaitu mengubah pantai jadi daratan, pelabuhan-pelabuhan yang milik pribadi tetapi kemudian punya akses ke laut lepas dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke, sobat era sekalian, Anda silakan closing statement, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dan kita akan tutup setelah itu. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Saya berhadap kepada Bapak Presiden Prabowo. Omon-omon itu mungkin tidak perlu dilanjutkan, Pak. Apa yang dilakukan selama ini dengan atas nama PSN atau hilirisasi itu terdapat banyak ilegalisasi, Pak. Oke. Jadi kami menyebutnya legalisasi. Mulai dari pelebuhannya, tindakan-tindakan lainnya. Seperti yang dibilang Bang Refli tadi bahwa banyak bongkar muat di situ yang diduga tanpa melalui bea cukai. Itu kerugian negara di situ loh. Selanjutnya bahwa apabila Morowali ini yang disebut PSN ini mampu dikuasai oleh pemerintah dan tidak dikuasai oleh asing, kemungkinan
pendapatan negara yang ratusan triliun dibawa ke Cina itu beralih ke negara. Oke. Ya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya ada penegakan hukum atas dugaan ilegalisasi di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Baru pada khususnya, dan semua bentuk hilirisasi yang ada di Kabupaten Morowali. Diduga banyak sekali pelanggaran hukum terjadi di situ. Oke. Yang sangat mendesak adalah bebaskan seluruh warga Dusun 1 Desa Labota karena sudah tidak layak untuk hidup di tempat tinggal mereka sekarang, Bang. Oke. Ya. Terakhir nih, Bang, saya dititipi di Bisik tuh. Bukan bebaskan ya, selamatkan. Selamatkan. Ya, Bisa kalau selamatkan. bebaskan nanti suruh pergi kemana-mana. Selamatkan tuh kemana? Ya, bahwa memang sih tidak ada penegakan hukum di sana. Ya. Kepada desanya yang sekarang ini saya dibisik kemarin tahun 2002 atau 3 tahun yang lalu lah, Bang, itu. Bahwa dia sekarang lagi tahanan luar. Kalau istilah hukumnya kan kita penangguhan penahanan. Ya. Diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut tuh, Bang. Jadi penegakan hukum harus betul-betul tegak di bumi Morowali ini. Sehingga sumber daya alam kita bukan untuk asing, bukan untuk oligarki, tapi untuk bangsa dan negara ini, dan bisa terpelihara supaya anak cucu bangsa ini bisa menikmati juga dan tidak habis sampai sekarang. Oke, ya saudara sekalian ya, itu yang harus kita pahami bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Tapi itu baru omon-omon di atas kertas. Di lapangan ada kasus Morowali di mana ternyata kekayaan alam kita dikeruk oleh pihak lain dan oligarki atau para pencoleng yang berkuasa memanfaatkan itu juga untuk memperkaya diri sendiri. Mudah-mudahan ya ke depan pemerintahan yang katakanlah sudah berganti ini tidak hanya omon-omon, betul-betul ingin menegakkan hukum termasuk di Morowali. Tidak hanya di daerah Tangerang, karena ternyata di daerah lain jauh lebih dahsyat kerusakannya. Oke, saudara sekalian, terima kasih Bro Nuraman. Mudah-mudahan perjuangan Anda dikabulkan. Ini bulan puasa. Amin ya Allah. Terima kasih banyak, Bang. Ini bulan penuh ampunan ya, sekaligus juga penuh rahmat. Mudah-mudahan mereka yang zalim itu diingatkan. Amin. Dan orang yang benar itu dibenarkan dan kemudian mendapatkan jalan kebenarannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cadas.